Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa di pagi hari ini masih dalam tema yang sama, yaitu kuliah Herba Nabawi, khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan mulai kuliah kita dengan Herba Alcus. Nama latinnya Amomum hirsutum. Familina yaitu dari jenis famili Zingiberaceae. Terkait Alcus, Rasulullah SAW bersabda, pengobatan terbaik bagi kalian ialah bekam dan pus. Pengobatan terbaik bagi kalian ialah bekam dan pus. Ya, Alcus itu ya. Sementara Zaid bin Arqam meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, berobatlah dari penyakit radang, selaput dada, zatul junub dengan kustul bahri dan minyak. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi ini herbanya adalah al-kustul bahri ya. Ini memang ada di hadis ya, disebutkan tentang kustul bahar. Bahkan di sini dalam riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, al-kustul ya atau kustul bahar ini dia bisa digunakan untuk penyakit radang selaput dada. Apa kandungan ya, kuat yang ada pada tumbuhan kustul bahar ini? Yaitu yang pertama adalah hormon seks ya, hormon seks. Yang kedua, bahan lain yang masih belum diketahui. Nah, adapun keterangan yang bisa kita peroleh dari manfaat kustul bahari ya, masih memerlukan penelitian laboratorium dan percobaan untuk mengetahui berbagai manfaatnya dan efek pengobatannya terhadap penyakit. Jadi kustul bahari ini masih sedikit sekali informasi yang diperoleh ya tentang manfaat untuk kesehatannya. Ya, selain apa disebutkan oleh Nabi tadi dalam hadisnya, yaitu kustul bahari ini bisa mengobati selaput radang selaput dada. Ini yang ada informasi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara ilmiah penelitian ini ya masih perlu dikaji lagi karena memang belum banyak keterangan-keterangan yang diperoleh tentang manfaat al-kustul bahar dari untuk pengobatan. Namun ya sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi dengan dua riwayat ini, bahwa antara pengobatan terbaik adalah bekam dan pus. Kemudian al-pus ini bisa untuk penyakit radang selaput dada. Wallahu a'lam bishawab. Kepada akhwat dimudahkan oleh Allah terkait dengan al-pus, semoga bisa ada yang mau meneliti lebih jauh sehingga ini bisa betul-betul didapatkan manfaat yang banyak darinya. Selanjutnya kita masuk pada herba Quince tree ya. Quince tree ya. Atau dalam bahasa Arabnya safarjal. Safarjal. Nama latinnya Cyclamen vulgaris ya, dan familinya Hopnacer ya. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, makanlah safarjal pagi hari sebelum makan apapun. Hadis ini bisa dilihat dalam kitab Al-Firdaus nomor hadis 4712 dan juga Al-Jami nomor hadis 4209. Tolha mengatakan Rasulullah diberi hadiah sebutir safarjal lalu bersabda, makanlah safarjal
karena dapat menghibur hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, makanlah saparjal karena dapat menjernihkan hati. Dan setiap nabi yang diutus Allah, pasti Allah memberinya makan saparjal surga, sehingga kekuatannya bertambah menjadi seperti 40 laki-laki. Hadis Dhaif Al-Jami, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, berilah wanita hamil buah saparjal karena ia menghibur hati dan memperbagus anak. Hadis Dhaif Al-Jami kita. Ayat wal akhwat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa riwayat-riwayat yang terkait dengan saparjal. Ya, bahwa saparjal ini ya boleh dikonsumsi ya di pagi hari sebelum makan ya, dengan manfaat bisa memberikan rasa hibur di hati ya, bisa menghibur hati, artinya memberikan rasa tenang, rasa happy, rasa lebih bersahaja ya. Ini diantara fungsi daripada saparjal. Adapun kandungan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid ini, dalam buku ini beliau mengatakan masih diperlukan penelitian panjang untuk mengetahui zat aktif dan pengaruhnya terhadap pembentukan dan penguatan tubuh. Begitu juga pengaruhnya bagi saraf dan penyakit kejiwaan. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad pada hadis di atas, yaitu menghibur hati. Saparjal belum banyak penelitian juga, sama seperti Al-Qus tadi ya. Namun apa yang datang dari Nabi, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi ini paling tidak bisa menjadi sebuah landasan sederhana untuk kita menjadikan saparjal sebagai salah satu herba yang bisa dikonsumsi. Namun penelitian belum bisa memberikan gambaran secara luas ya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan kuat inilah karena Allah ya. Kemudian terkait dengan herbal berikutnya ada namanya rosemary. Herbal rosemary, dalam bahasa Arabnya luban, istilah Arab disebutkan luban. Nah, nama latinnya Rosmarinus officinalis. Familinya masuk pada famili Labitaceae. Rosemary adalah kandar atau kerikil alban. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, berikan luban pada wanita hamil. Jika janin yang dikandungnya laki-laki, maka akan menjadi cerdas. Jika perempuan, maka akan baik akhlaknya dan besar pinggangnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diriwayatkan juga dari Anas secara marfu, asapilah rumah kalian dengan luban dan saktar ya. Hadis riwayat Abu Nuaim juga. Jadi ini riwayat tentang luban ya, ataupun rosemary. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahwa ada seorang mengeluh kepadanya karena sering lupa. Lalu Ali berkata, makanlah luban karena luban dapat membuat hati menjadi berani dan menghilangkan lupa. Ibnu Abbas juga meriwayatkan 1 miskol gula dan 1 miskol kandar dimakan mentah setiap minggu sebelum makan dan minum apapun, bagus untuk kelancaran kencing dan menghilangkan lupa. Abdul Malik bin Marwan berkata, 3 hal yang hanya ada di Yaman dan banyak digunakan di dunia, yaitu luban, waras, dan sorban Yaman. Lalu apa khasiat dari luban ini? Kuat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luban bagus untuk mengobati sakit lambung. Yang pertama, manfaatnya adalah mengobati sakit lambung. Selanjutnya, yang kedua, mengusir angin dalam tubuh. Jadi luban juga berfungsi bisa untuk mengeluarkan angin atau mengusir angin dalam tubuh yang bisa menyebabkan pegal-pegal ataupun menyebabkan sakit perut. Yang ketiga, menumbuhkan daging. Artinya bisa
lebih banyak, ya lebih kuat. Menyembuhkan luka, yang keempat ya, menjadi herba penyembuh luka, dan mengurangi lendir, bisa untuk mengeluarkan lendir-lendir yang tidak diperlukan lagi di tubuh kita. Kemudian apabila dikunyah bersama saktar, mencerdaskan, berguna bagi kelancaran kencing, dan menghilangkan kebiasaan ngompol. Ini bisa untuk anti ngompol, ya. Juga untuk kecerdasan, kelancaran kencing, sekaligus juga kelancaran lisan. Asapnya bagus untuk menghambat wabah dan menambah kekuatan hafalan. Ini mirip dengan gaharu ya, untuk asap, ya, bisa dipakai untuk mengasapi kita. Jika diteteskan bersama kismis hitam dan biji pistachio, menjadikan cerdas. Jika direndam dan diminum pada pagi hari sebelum makan dan minum apapun, dapat menghilangkan lupa. Dan ini juga bisa mengobati pikun, ya. Artinya memperlambat proses pikun itu terjadi, ya. Di proses yang suka lupa, orang yang ingatannya lemah, ya, ini bisa diobati, ya, atau diterapi dengan meminum rendaman luban ini, ya, di pagi hari sebelum mengkonsumsi apapun, ya. Artinya di saat perut kita masih kosong, maka boleh kita konsumsi luban, ya, rendaman air luban ini diminum, ya, maka insya Allah membantu untuk menguatkan daya ingat dan menghilangkan lupa. Mengunyahnya dapat memperkuat otot rahang dan wajah serta saluran istachius terbuka. Jadi bisa memperkuat rahang dan otot wajah. Nah, ini tadi berarti fungsi menambah daging, dia memperkuat otot, ya, memperkuat otot-otot pada tubuh kita, yang utama adalah otot rahang dan juga wajah. Kemudian saluran istachius adalah saluran yang menghubungkan antara tenggorokan dan bagian tengah telinga. Akhirnya tekanan udara di dalam telinga dan di luarnya akan menjadi sama. Oleh karenanya luban bagus untuk influenza serta infeksi hidung dan tenggorokan serta pilek. Pada saat pilek, saluran ini akan tersumbat dan telinga penderita akan berdengung dan merasa tidak nyaman karena tersumbat. Jadi luban juga bisa untuk membuka saluran istachius, yaitu saluran yang menghubungkan antara telinga dan tenggorokan, ya. Sehingga kalau influenza atau pilek, biasanya ini tersumbat saluran ini, sehingga membuat sulit masuk oksigen, ya, terjadi penyumbatan, ya, yang membuat telinga berdengung. Maka kalau itu terjadi bisa diobati dengan luban ini, ya, dengan cara mengunyahnya, ya. Insya Allah dia akan memberikan efek membuka saluran istachius sehingga udara yang ada di dalam dan ada di luar seimbang, menyebabkan kebutuhan oksigen pada tenggorokan, hidung dan telinga ini mencukupi, ya, yang membuat influenza ataupun pilek ini bisa segera mereda, ya. Itulah diantara fungsi luban yang akhwat yang dilakukan oleh Allah, ya, cukup banyak juga, ya, kandungannya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dia juga bermanfaat untuk wanita hamil, ya. Diharapkan kalau wanita hamil mengkonsumsi luban dan ditakdirkan anak yang lahir itu adalah laki-laki, maka anaknya akan menjadi cerdas. Jika itu anak perempuan, maka akan baik akhlaknya dan besar pinggangnya. Ya, kita tahu bahwa pinggang ini jika dia lebar, ya, dia mudah untuk melahirkan anak-anak. Baik, selanjutnya ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, herbal berikutnya yang juga bermanfaat, ya, dan pernah disebutkan Nabi untuk kesehatan kita adalah selasi, ya, selasi, atau dalam bahasa Arab disebut roihan, ya. Nama latinnya Osimum basilisum, ya.
pemiliknya Labiatain. Terkait selasi, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man uridu alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmil thayyibur rih." Ya. Siapa yang ditawari raihan, selasi, maka jangan menolak karena ia ringan dibawa dan harum baunya. Sahih Muslim. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Idza u'tiya ahadukumur raihan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah." Jika di antara kalian diberi raihan, selasi, maka janganlah menolak. Karena raihan atau selasi adalah dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi, menurut Syekh Albani hadis ini dhaif, sedangkan menurut Imam Tirmizi hadis ini mursal. Ya, bisa dilihat dalam kitab Mishkat Al-Masabih jilid 2 halaman 186. Lalu apa saja bagian yang digunakan dari selasi ini? Bagian yang bisa digunakan adalah daun, bunga, dan biji. Kandungan yang terdapat pada selasi, minyak selasi mengandung yang pertama osimeni, yang kedua kampor, dan yang ketiga bahan tarbiniyah yang tidak dikenal. Nah, ini diantara kandungan-kandungan yang ada pada minyak selasi. Khasiatnya, diantara khasiat dari selasi yang pertama, selasi sering digunakan untuk menyembuhkan disentri. Jadi disentri, ya, silakan minum selasi. Kemudian hanya dengan bau daunnya bisa menghilangkan pusing. Di daunnya bisa memberi aromaterapi, ya, yaitu menghilangkan pusing. Yang ketiga, bubuk dari daunnya digunakan untuk mengobati luka dan bisul, dan bila disemprotkan bisa menguatkan anggota badan. Ya, Masya Allah. Jadi bubuk daun ini bisa dijadikan semacam serbuk, ya, bubuk yang bisa dijadikan salep atau taburan di penyakit bisul dan luka. Ya, begitu juga kalau disemprot bisa menjadi memberi efek penguatan pada tubuh kita. Yang keempat, adapun dalam bentuk minyak, selasi dapat menguatkan rambut. Mirip-mirip dengan manfaat kemiri ini, ya, bisa rambut. Itu diambil minyaknya, minyak dari bijinya. Cairan ekstrak selasi juga dapat mengobati luka bakar. Selain itu, 1 sendok bubuk daun selasi bila dimasukkan ke dalam air mendidih dapat mengobati batuk dan disentri. Yang ketujuh, berdasarkan sebuah percobaan, minyak selasi dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Luar biasa manfaatnya, ya. Yang kedelapan, percobaan juga membuktikan bahwa ekstrak cair dari selasi dapat memperbanyak produksi protein kekebalan tubuh sehingga dapat memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kesembilan, jika dikonsumsi dalam bentuk cair, herba ini bisa mengusir bakteri dari tubuh. Nanti selasi juga bisa dijadikan antibodi, ya. Imunitas tubuh kita terhadap bakteri akan menjadi kuat, meningkat, ya, dengan konsumsi selasi dalam bentuk yang cair. Nah, bagaimana dosis yang bisa dikonsumsi untuk pengobatan? Yang pertama, ambil 2 gram selasi ditambah pada segelas air mendidih setiap hari. Ini pertama, ya, 2 gram selasi ditambah pada segelas air mendidih setiap hari. Untuk mengobati jerawat, minyak selasi sebanyak setengah sendok kecil setiap hari. Diamkan menyentuh kulit langsung selama 1 jam. Nih, ya, yang memiliki gangguan jerawat, khususnya kaum akhwat biasanya, ya, maupun tidak sedikit juga dari kaum ikhwan,
Kalau Anda mengalami gangguan jerawat di wajah, ya, maka boleh untuk mulai mencoba minyak selasi ini, ya. Ambil minyak selasi setengah sendok, lalu dioleskan ke wajah yang ada jerawatnya tadi, ya, biarkan melekat selama 1 jam, lalu kemudian dibilas dengan air hangat, ya, hingga bersih. Maka insya Allah bisa membantu menghilangkan jerawat. Nah, ini diantara manfaat selasi dan dosis yang bisa digunakan untuk pengobatan. Cukup luar biasa ya manfaat selasi ini, teman-teman. Dan hal ini saya lihat banyak dijual di toko-toko herbal, ya, khususnya di Banda Aceh ini sudah banyak beredar selasi ini. Biasanya dicampur dengan air limun, ya, dicampur dengan air limun yang bisa bermanfaat selain memberi kekuatan pada tubuh, antibodi, juga karena ada limun, ya, campuran limun ini bisa membuat langsing, ya, menurunkan berat badan. Selanjutnya yang terakhir, herba yang bisa kita kaji pada pagi hari ini yaitu buah semangka. Insya Allah ini sudah familiar, sudah sering kita jumpa dan mungkin hampir setiap hari kita konsumsi buah semangka ini. Nama latinnya Citrullus vulgaris, familinya Cucurbitaceae. Nah, terkait semangka, sebuah riwayat bahwa Nabi makan semangka dengan rutop. Hadis yaitu rutop kurma muda, ya, atau kurma yang matang yang masih basah, ya. Nah, sambil makan semangka dengan rutop, lalu bersabda, kami mengurai panasnya ini dengan dinginnya ini, dan dinginnya ini dengan panasnya ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, bisa dilihat dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi Nabi mencampurkan antara semangka dan rutop, ya, tujuannya semangka ini bersifat dingin sementara rutop bersifat panas. Maka semangka mengurai panas pada rutop dan rutop mengurai dingin pada semangka, ya. Jadi ada keseimbangan antara panas dan dingin sehingga nanti dia menjadi baik efeknya terhadap tubuh saat dikonsumsi. Ibnu Abbas menjelaskan semangka adalah makanan, minuman, dan pewangi, pencuci empedu, pembersih perut, menambah vitalitas, membersihkan kulit, dan memecah kedinginan. Luar biasa, ya. Bisa untuk minuman, makanan, kemudian pewangi, bahkan pencuci empedu. Nah, ini empedu ini ya, perlu juga dibersihkan karena kerjanya juga berat, ya, untuk menyaring racun, ya. Kadang-kadang kalau empedu kita, ya, kotor, nanti jadi apa itu, sering ada keluhan batu empedu, ya. Nah, coba sering-sering konsumsi semangka supaya tidak terjadi kotoran yang menumpuk pada empedu yang menyebabkan menjadi batu. Bisa juga pembersih perut, ya, menambah vitalitas, membersihkan kulit, dan mencegah kedinginan. Apa saja kandungan pada semangka? Yaitu ada zat gula padanya, kemudian ada mineral. Bukan oleh akhwat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkait semangka ini, ya, manfaatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dan juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, intinya Nabi biasa memakan semangka dengan mencampurkan rutop atau kurma yang sudah matang, yang masih basah, yang masih segar, ya. Ya, dimana di perpaduan antara rutop dan semangka ini yaitu saling mengurai antara efek panas yang dimunculkan dari rutop dan efek dingin yang dimunculkan oleh semangka sehingga terjadi keseimbangan, ya, antara panas dan dingin. Kemudian pada akhirnya dia memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita, ya. Bahkan apa yang disebutkan Ibnu Abbas ini, ya, manfaat semangka sangat baik. Yang paling penting di sana adalah bisa menjadi pencuci empedu dan juga pencuci perut atau pembersih perut, ya, bahkan membersihkan kulit. Baik, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada
kesempatan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada pagi hari ini ada manfaat untuk kita dan bisa kita amalkan, kita praktekkan, kita belajar mulai mengkonsumsi herba yang bermanfaat untuk kesehatan kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadikan tubuh kita tetap dalam kondisi kesehatan terbaik dalam rangka menjalankan tugas kehambaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa kita untuk fokus dengan herbal ini, kembali kepada yang alami, kembali kepada herbal-herbal berkualitas. Insya Allah tubuh kita akan semakin sehat dan semakin baik kondisinya, sehingga kita bisa lebih banyak berkarya, beraktivitas, ya, baik dengan urusan-urusan ubudiyah kita kepada Allah maupun dengan urusan-urusan muamalah kita kepada sesama manusia. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.